Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, kita langsung saja dengan Ibu Nurma. Ibu Nurma, bagaimana cara membuktikan dalam kasus seperti ini? Apakah memang benar-benar pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan misalnya ya? Atau sebenarnya pura-pura saja gangguan jiwa agar mendapatkan keringanan hukum? Iya, iya. Jadi tugas penyidik itu memang antaranya semuanya itu jelas, Mas. Jadi kita mencari alat bukti, kemudian tadi yang saya jelaskan ya. Jadi dari keterangan saksi, barang bukti yang jelas ada di TKP kita kumpulkan, adakah CCTV, kemudian juga dari HP. Nah, itu semua memperjelas untuk memperjelas kasus yang ada. Ya, siapakah yang melakukan kejadian atau yang melakukannya. Nah, ini yang harus kita cari dari penyidik. Nah, lanjut, jika memang yang tadi yang katanya yang ada pembisik, kemudian itu kita tampung atau kita terima bahwa dia ada yang pembisik nih Bu, gini, oke, kita terima. Tapi ada pembuktian dengan adanya psikologi forensik namanya. Nah, lanjut, jika memang itu kan harus kita tanya juga dengan keluarganya terdekat, apakah memang dia ada kejiwaan, ada gangguan kejiwaan dengan pembuktian tentunya. Kita harus datang dari rumah sakit mana, ke rumah sakit jiwa mana. Nah, obatnya apa? Nah, itu yang harus kita dapat, harus kita terima. Jadi tidak bisa kita hanya berkata, Mas, mohon izin. Tidak bisa dia cuma berbicara, saya sakit Bu, saya cuma bisa bisikan Bu. Makanya saya melakukan itu. Nah, itulah tugasnya dari penyidik itu harus memperjelas. Jadi pembuktian-pembuktian itu kita dapat semua dari psikologi, forensik, kemudian juga dari yang kita dapat. Makanya kenapa dari anak tersebut kita sudah menjadikan tersangka, karena memang dari barang bukti kemarin ada di TKP, kemudian juga dari keterangan yang kita dapat dari yang melihat, mendengar. Nah, satu-satunya juga kunci yang kita harus dapat ini, kebetulan ibu dari anak tersebut masih ada atau masih sadar, tapi Oke. keadaannya masih sakit. Nah, ini adalah kunci Mas. Jadi kita selain menentukan dia terjadi tersangka, keterangan itu harus kita dapat, memperjelas kasus yang ada sekarang, gitu Mas. Oke, Ibu Hanifah ada komentar soal pembuktian ini? Oh. Ya, pembuktiannya memang demikian ya Mas ya. Karena bagaimanapun juga sebuah kasus itu tidak hanya berdasarkan pengakuan, tapi pembuktian yang tadi itu. Kalau mengakukan siapapun bisa mengaku karena itu alibi. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang melakukan kejahatan, yang pertama dilakukan adalah menghindari penghukuman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.